إلى هدية وإلى سلام النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوتنا الأنبياء والمرسلين ولا رسول المسلمين ومن خصوصا سيدنا أبو بكر المؤمنين البغدادي وخصوصا yang bersambung dengan Khalid ومن خصوصا المؤمنين والمؤمنين وإلى خصوصا سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wa wasafa minhumul ulama wa akhraj minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa fadla minhul arifina billahi wa sifat wal asma wa azabahum min al-dhab al-mahabbati wa muhaqqiqat al-asya'i min al-ardi wa sama wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa min wujudil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lisan ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Masyhur salikin dan salika, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah besar dan akhliyah, saudara-saudara semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di rumah besar dan akhliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming akhliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa terus mendapatkan limpahan rahmat berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kajian kita bagaimana adalah pada kajian yang lalu bahwa kita akan memulai yaitu membahas kitab yaitu yang namanya adalah Samudra Nafsiyah. Kitab ini adalah disusun oleh musik kita, guru kita yaitu Syekh Maulana Hizbullah Roni. Kitab ini membahas tentang mulai dari awal penciptaan manusia hingga ialah membahas tentang berbagai macam bentuk nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi adalah kitab ini disusun adalah tahun 87-an bahkan mungkin sebelumnya, dan dicetak itu adalah kita tahun 87. Mungkin bagi salikin yang lama, yang awal mungkin sudah pernah memilikinya. Nah, nanti adalah setelah kajian ini selesai, maka adalah akan terbit bukunya, maksudnya buku bacaan kita semua. Itu nanti sedang disusun ulang, direvisi ulang, di model apa namanya tata bahasanya diperbaharui, tidak mengubah kaidah inti di dalamnya, hanya susunan. Nah, mungkin mulai dari adalah Arabnya, jadi tidak akan mengubah sedikit pun apa yang ada di dalam kitab ini, hanya ada mengedit ulang dengan sesuai dengan versi yang telah ialah Bapak tetapkan. Jadi adalah standar untuk buku Akmaliyah pasti sudah ada standarnya. Nah, itu yang kita pakai. Nah, itu. Jadi itu adalah standar, itu sudah dicetuskan bahwa adalah contohnya untuk kajian hakikat warnanya hitam. Nah, sedangkan untuk kajian-kajian seperti sema, masak, bahkan sehat, kita pilih hijau. Nah, itu contohnya. Dan itu sudah menjadi adalah standar baku untuk pesantren Akmaliyah dalam menerbitkan ialah sebuah buku akal kita terutama ya. Nah ini, nah
Nah, jadilah kita akan membahas tentang samudra nafsiyah. Yang pertama di sini ialah kami akan menjelaskan dulu gelombang, atau sebenarnya kalau dulu namanya gelombang nafsu, samudra nafsi atau lautan nafsu. Sebagaimana diri kita diwarnai dengan berbagai macam warna nafsu. Karena mau tidak mau bahwa seorang pejalan, seorang salikin yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana kita akan berperang melawan hawa nafsu, sedangkan kita sendiri tidak mengetahui nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini kan sebuah keniscayaan. Kita berperang, tapi lawannya nggak tahu. Setidaknya setelah kita mengkaji kitab ini, kita tahu, oh ternyata bahwa musuh yang sesungguhnya itulah seperti ini. Nah, contoh ada amarah, ada lawamah, ada sawarat, nanti akan terbagi-bagi. Nah, itu contohnya. Adapun kembali membahas masalah diri, kan disebutkan bahwa kenalilah dirimu sebelum kenal akan Tuhan. Dengan katanya, sebelum kita mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan atau siapa itu Allah, nah, maka kenali diri kita dahulu. Nah, jadi pembahasan awal ini mengenal, ini adalah bagaimana penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk apa? Bahwa dijelaskan sebagai khalifah fil ardh. Apa itu khalifah? Pemimpin di muka bumi ini. Nah, itulah tujuan utama, fitrahnya manusia adalah mengenal kepada yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itulah mengenal ke dalam diri, di dalam bentuk berbagai macam bentuk warna nafsu yang ada di dalam diri kita. Semua itu akan berproses, ya. Nah, jadi, ini, yang pertama ialah di mana kita akan bahas tentang penciptaan manusia, bahwa penciptaan manusia yang disebut ialah manusia itu tercipta dari min sulalatin min tin, atau tercipta dari saripati tanah, atau tercipta dari ialah nutfah, atau yang disebut sperma. Ini manusia tercipta dari min sulalatin min tin. Di sini dijelaskan, ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa summa ja'alan naslahu min sulalamin min ma'in mahin. Itu kemudian kami jadikan, dia jadikan, itu menjadikan keturunan keturunannya Adam dari saripati tanah yang hina, itu ya sperma. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes nutfah atau setetes sperma. Jadi dalam prosesnya, di mana kita mengetahui proses penciptaan manusia dimulai dari yang disebut ialah sperma dititipkan di dalam rahim seorang ibu hingga berkembang menjadi yang disebut ialah alaqah, segumpal daging. Dari segumpal daging lalu menjadi ialah tulang belulang, lalu tulang belulang dibungkus lagi menjadi daging. Lalu Allah meniupkan, ialah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh pada waktu usia janin itu ialah 4 bulan, 30 atau 40 hari kali 3, 120 hari. Itulah ditetapkan yang namanya ialah rizki, lalu ialah amal, rizki wa amali wa ajalihi, amal dan rizki, lalu ialah ajal, yang terakhir ialah hidup menderita atau hidup bahagia. Jadi semua itu sudah terangkai dalam bentuk penciptaan manusia. Setelah terangkai menjadi manusia, terbentuk manusia, itulah Allah
menciptakan yang sebenarnya dalam wujud makhluk lain yang sebenarnya manusia. Manusia inilah mempunyai fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya ialah sebagai khalifah fil ard. Sebagai apa? Sebagai pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena manusia apabila yang sebenarnya diturunkan muka bumi ini, dia hakikatnya memimpin dirinya sendiri, memimpin termasuklah anggota tubuh lainnya, mulai dari tangan, mulai dari mata, telinga, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Jadi jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan untuk yang lainnya, yaitu dia sebenarnya sebagai khalifah fil ard. Adapun fitrahnya ialah mengenal, yaitu dia siapa yang disembah. Itulah proses dari ialah penciptaan manusia. Lalu di dalam diri manusia, nah di kitab ini, di kitab Samudra Manusia ini ada yang namanya terbagi menjadi dua. Apa itu? Wilayah jasmania, lahiriah, atau dan wilayah ruhannya, atau yang disebut kalau di buku ini sebenarnya dimensi ruhannya dan dimensi jasmania. Apa itu dimensi ruhannya? Yaitu yang disebutnya ruh, ruhannya, ruh. Yaitu yang disebutnya ruh. Inilah ruh ini. Ruh ini adalah diciptakan, ialah fitrahnya adalah untuk yang benar menggerakkan jasmani. Oleh karena jasmani bergerak karena ada ruh di dalamnya. Kalau jasmani tidak bergerak, berarti ialah mati. Kita bergerak secara jasmaninya, kita bergerak karena ada ruh di dalamnya. Inilah. Jadi ruh inilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh jasmania kita. Kalau kita lihat, ruh itu adalah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ruh itu adalah istilahnya abstrak. Ruh itu adalah bisa dilihat melalui media, apa namanya? Jasmania. Tangan bergerak, dia digerakkan oleh ruh, karena ada ruh di dalamnya. Itulah teknologi sebesar apapun tidak bisa mendeteksi ruh. Kita bisa tahu ialah dengan satu apa itu basiratul qalbi. Nah, sebenarnya basiratul qalbi. Nah, jadi Allah menjelaskan untuk wilayah ruh atau untuk dalam wilayah yang disebut ialah ruh, yang disebut dimensi ruh. Allah menjelaskan di sini, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhi min amri rabbi. Dan mereka bertanya tentang ruh. Jadilah katakan bahwa ruh itu ialah urusan Tuhanmu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu tidak, kamu tidak diberi pengetahuan melainkan yang hanya sedikit. Jadi dengan kata lain, ruh itu adalah mutlak wilayah atau ialah urusan Tuhannya. Ruh itu ialah semata-mata hanya urusan Tuhannya, tidak dalam bentuk ialah yang lainnya. Kalau kita lihat yang dimaksud ialah ke dalam diri, sebagaimana adalah pada saat di alam arwah, tatkala kita dihitung, alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Nah, itulah pada saat Allah menghitung bangsa ruh. Nah, disitulah kalau bilang apakah yang disebut ruh pada saat dihitung itu ialah makrifat, ya bisa, karena sudah mengenal, karena sudah berjumpa, karena sudah tahu. Nah, itulah yang sudah dihitung. Setelah kita turun
ditiupkan ruh itu ke dalam janin atau ke dalam janin seorang yang rahim, di dalam rahim seorang ibu, nah mulailah ada yang disebut ialah warna-warna yang mendindingi dari ruh itu untuk melihat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya ruh yang terhijab, melainkan diri kita. Karena apa? Setelah bayi itu lahir, beranjak dewasa, muncul warna nafsu yang mendindingi atau yang menghalangi ruh tersebut. Oleh karena itulah kita kembali. Jadi sebagaimana yang disebut bahwa ruh itu ialah tidak ada yang mengetahui ialah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruh itu ialah urusan Tuhan. Jadi kembali, agak berat mungkin ya, agak berat. Jadi inilah, bahwa dimensi ruhani itulah yang disebut ialah wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhi min amri rabbih wa ma udum minal ilmi illa qalila. Lalu dimensi jasmania. Dimensi jasmania inilah dimensi di mana adalah adanya proses penciptaan manusia melalui proses jasmania dari berbagai macam bentuk zat-zat yang disebutilah zat-zat anorganis, zat-zat yang ada di dalam diri kita. Semua itu berproses. Makanya di dalam tubuh kita, kalau secara biologi atau secara teknologi dalam bentuk ialah anggaplah biologi atau medis maksudnya. Tubuh kita terdiri dari berbagai macam bentuk zat-zat, mulai dari zat mangan, mulai dari zat protein, zat besi, zat-zat yang adalah untuk menjadikan adalah jasmani itu adalah sempurna. Setelah jasmani itu sempurna, ada ruh di dalamnya. Jadi tidak bisa menutup, jadi tidak bisa ditutup dua kemungkinan. Harus seutuhnya dimensi rohaniah dan dimensi ruh. Inilah baru yang disebut ialah mewujud menjadi manusia yang sempurna, yang disebut ialah manusia fi ahsani taqwim. Ya, ini jadilah dari segi wilayah jasmania yang disebut diciptakan dari min sulalah min tin, dari saripati tanah. Di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk zat-zat biologi, zat-zat adalah kimia, zat-zat yang disebut ialah ada yang disebut adalah zat-zat oksigenium, atau yang disebut dalam istilah kalau di dalam Al-Quran disebutnya sol-sol. Lalu ada karbonium, lalu ada disebutnya nitrogonium, nitrogenium, lalu hidrogonium, lalu ialah yodium, kalium, semua itu ada. Zat-zat itulah ada di dalam diri kita, dan itu pun dijelaskan oleh di dalam Al-Quran. Zat-zat inilah yang apabila diteliti secara medis, mendominasi berbagai macam bentuk wilayah jasmaniah kita. Yang pertama ialah disebutkan di sini khalaqal insana min solsolin falkhor. Jadilah
Allah menciptakan manusia itu dari sol-sol. Sol-sol ini berarti ada oksigenium, seperti fakhar, yaitu tembikar atau karbonium. Nah, lalu ialah ada yang disebut ialah hidrogenium. Di sini dijelaskan wa bada khalqa insani min tin. Nah, dan dia mulai penciptaan manusia dari tin atau tanah. Nah, tanah itu dari zat yang disebut hidrogenium. Nah, lalu lazim. Nah, lazim ini dijelaskan adalah bisa disebut zat besi. Nah, zat besi yang berasal dari ialah tanah liat. Inna khalaqnahum min tin li'anzib. Jadi sesungguhnya kami menciptakan mereka dari lazim atau tanah liat dan turab. Turab disebutlah protein yang terkandung. Ada di dalam surat ini Al-Imran. Khalaqahum min turab. Allah menciptakan manusia itu dari protein atau turab. Nah, inilah. Oleh karenanya ini semua terdiri dari berbagai macam bentuk zat-zat. Nah, jadi diri kita berbagai macam bentuk zat yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam proses pembentukan manusia ada yang disebut sinar kosmis. Sinar kosmis. Sinar kosmis inilah yang tidak dapat dideteksi oleh teknologi apapun. Mengapa demikian? Karena sinar kosmis inilah langsung para malaikat yang memegangnya, yang membentuk, yang disebut manusia pada saat proses di dalam janin, di dalam rahim, maksudnya dalam bentuk janin pada usia 40 hari kali 3. Sinar kosmis inilah masuk ke dalam rahim suami. Dia membentuk wajah, membentuk adalah hidung, semua membentuk adalah muka, tangan, kaki, semua dibentuk, termasuk adalah menaruh berbagai macam dalam bentuk rasa. Ada rasa cintakah, ada rasa sayangkah, ada rasa kebenciankah. Nah, sinar kosmis inilah datangnya dari mana? Nah, dari rasa seorang ibu yang mengandung. Nah, jadi hati-hati nih, ibu yang sedang mengandung. Nah, apa rasa kecintaannya? Contoh, dia ada rasa kecintaan terhadap suaminya, kesam-sam bersama suaminya, cinta pada suaminya. Nah, itu bisa sinar kosmis itulah melukis wajah dan bentuk janin itulah akan mirip atau dengan apa yang disukai atau dicintainya, termasuk rasa sayang, rasa cinta, rasa semua, termasuk dalam kebencian, sebel, semua itu masuk ke dalamnya. Sehingga kalau orang tua zaman dulu, kalau ibu lagi hamil, nah biasanya dia menyuruh anak untuk memperbanyak ibadah, tidak boleh hal yang macam-macam, memperbanyak anak baca Al-Quran, terus ialah akan menyuruh ibadah-ibadah sunnah, puasa, karena memang itu. Nah, jadi untuk menjaga agar tidak masuk dalam bentuk rasa yang buruk. Kalau ibu lagi hamil, ternyata ada rasa sebel, ada rasa benci sama seseorang, tidak menutup kemungkinan sinar kosmis itu yang dipegang oleh malaikat itu akan masuk ke dalam hati jabang bayi tersebut, yang menyebabkan akan tertanam sebuah kesebelan, kebencian terhadap seseorang yang dimiliki. Ada contoh nyata. Ya, jadi ada contoh nyata bahwa memang adalah
apa yang kita benci, apa yang kita kita sebelin pada saat adalah mengandung, itu akan menjadi ialah sesuatu yang nyata. Nah, tak kala anak itu lahir, tiba-tiba melihat orang yang pada saat ibunya lagi hamil, lagi mengandung anak ini, dia sebel banget sama si anak. Tak kala ini anak ini lahir, dia nggak ada sebab, kenapa ya saya kok melihat si anak ini jadi sebel banget, padahal nggak kenal, nggak punya salah, nggak punya apa, tapi muncul rasa itu. Nah, itulah termasuk adalah ngidam tuh. Nah, bisa juga, bisa jadi maksudnya, bisa tuh ngidam. Ngidam kan berarti kan dalam bentuk kecintaan terhadap sesuatu. Ada yang ngidamnya mungkin A, B, C, D segala macam. Nanti kata orang tua zaman dulu, kalau enggak dipenuhi akan menjadi ilaran, mungkin apa. Nah, itu bisa. Itulah. Itulah. Oleh karenanya ada di dalam diri kita ialah yang disebutnya sifat-sifat jasmania itu. Nah, sifat-sifat jasmania itulah yang membentuk tubuh kasar kita. Tubuh kasar kita terbentuk dengan sifat itu hingga menjadi ialah wujud manusia yang sempurna. Manusia dikatakan hidup karena di dalamnya ialah ada ruh. Ruh itulah yang menggerakkan jasmania kasar kita. Itu. Sekarang kita masuk di dalam proses, yaitu ialah yang disebut ialah proses nafsu atau jiwa pada manusia. Nah, ini di sini dijelaskan. Nah, ruh dan jasad itu datang dari dua dimensi yang berbeda. Tatkala menyatu bertemu, maka muncullah yang disebutlah jiwa atau nafsu. Nafsu inilah yang ada mewarnai diri kita. Itulah yang disebut ialah jiwa, nafsu yang di dalam diri kita. Jadi ialah sebagaimana Allah di sini menjelaskan, wa iza nufusu zuwizat, dan apabila ruh dipertemukan dengan jasmani dan nafsu jiwa serta penggunaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa tersebut. Nah, jiwa itu ialah kefasikan dan ketakwaan. Nah, inilah muncul yang disebut ialah nafsu atau jiwa. Ya, memang awal-awal membahas tentang bagaimana proses penciptaan manusia, mulai dari wilayah rohaniah, jasmaniah, dan ialah jiwa tersebut. Oleh karenanya kita kembali lagi, manusia yang disebutkan ialah sebagai fitrah. Fitrah manusia itu diciptakan Allah untuk khalifah fil ardh, untuk mengenal, yaitu ialah hakikatnya ialah untuk mengenal yang mencipta. Kita diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini, yang hakikatnya ialah untuk mengenal siapa yang disembah, siapa yang menciptakan kita. Makanya ya kan, di dalam ayat di sini disebutkan, yaitu ialah seringkali dijelaskan itu faqim wajhaka lid-dini hanifah fitrallahi allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Maka hadapkan wajah dirimu dengan lurus kepada agama Allah
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Itu menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, inilah yang disebutlah fitrah. Kalau yang disebutlah fitrah yang sesungguhnya, ya, kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah Allah tidak akan pernah berubah terhadap manusia. Apapun yang terjadi, Allah tetap pada fitrahnya. Termasuk bagaimana ekosistem di dalam bumi ini yang disebutnya Allah tidak akan merubah segala bentuk macam apapun dalam fitrahnya. Ada siang malam, ada hujan, ada kemarau. Lalu ialah muncul dari berbagai macam bentuk kejadian-kejadian alam. Karena apa? Karena ada yang disebut ialah tangan-tangan jahil manusia. Oleh karena Allah tidak akan merubah fitrahnya itu. Yang waktunya musim hujan, ya musim hujan. Yang waktunya musim kemarau, musim kemarau. Waktunya siang, akan datang siang. Waktunya malam, akan datang malam. Begitu seterusnya. Bumi berputar, mengelilingi adalah rotasinya atau mengikuti rotasinya. Matahari pun juga berputar mengikuti rotasinya. Semua tidak akan ada perubahan terhadap fitrah itu. Yang semuanya ada di dalam fitrah manusia. Nah, kalau kita ambil garis contoh, mengapa di Indonesia atau di bumi Nusantara ini banyak terjadi berbagai macam bencana, mulai dari bencana alam, banjir, tanah longsor, lalu ialah apa namanya itulah air pasang rob, termasuk ialah mungkin adalah kebakaran hutan. Nah, semua itu adalah dikarenakan tangan-tangan jahil manusia. Sedangkan kita disuruh oleh Allah ialah untuk menjaga, merawat. Kalau kita tidak jaga, kita rawat, muncullah berbagai macam bentuk bencana-bencana. Hujan turun terus-menerus karena tidak ada pohon, sehingga menjadi adalah tanah tersebut tidak bisa menahan, sehingga muncul longsor. Hujan terus-menerus bisa menyebabkan banjir karena tanah itu adalah sudah tidak bisa untuk menampung, sehingga adalah blas mengalir. Yang tadinya hujan itulah mengalir kepada apa namanya, ke laut. Karena banyak beton tertahan kanan kiri, menyebabkan banjir di mana-mana. Itulah. Jadi apa yang ada di dalam diri kita? Fitrah kita sebagai manusia ialah mengenal Sang Pencipta melalui diri kita. Kita mengenal diri. Jadi sebelum kita mengenal Allah, kenalilah dulu diri kita, kenalilah berbagai macam bentuk nafsu-nafsu yang di dalam diri kita. Nah, itulah, ya. Nah, oleh karenanya kita akan membahas tentang berbagai macam bentuk nafsu. Nah, nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita ada berapa? Ada banyak. Nafsu apa saja? Intinya adalah nafsu yang mengajak kepada keburukan, nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Sedangkan nafsu, di sini dibagi menjadi 7. Nah, yang mendominasi diri kita itu ada 7. Yang sebenarnya ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah,
ada nafsu sawalat, ada nafsu sawiyah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu rodiyah dan mardiyah. 7 nafsu itulah yang mendominasi yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus mengenal satu persatu. Setidaknya ialah kita bisa tahu apa itu nafsu amarah. Nafsu amarah apa sih? Nafsu amarah berarti ialah nafsu yang mengajak kepada ialah kejelekan. Nafsu amarah itu apa saja, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak ialah senggama, itulah nafsu amarah. Kenapa? Karena ialah terlalu berlebihan, tusrifu. Kita boleh makan, karena kita manusia untuk makan, tetapi jangan tusrifu, maksudnya ini yang harus kita kendalikan. Minum, banyak minum, boleh kita minum, boleh minum, tapi jangan tusrifu, jangan berlebihan. Tidur, memang manusia ialah istirahat, istirahat manusia apa? Tidur, tetapi jangan sampai tidurnya itu ialah seperti apa namanya, ular, apa namanya, yang tidurnya lama banget. Binatang ada itu yang hidupnya itu adalah koala atau apa itu, binatang apa itu. Jadi dalam 24 jam dia 18 jam atau sampai 20 jam itu tidur, 2 jam, 3 jam atau 4 jam sisanya ialah makan. Oleh karenanya manusia itu tidak seperti ialah, tidak lebih seperti ialah binatang. Yang membedakan ialah ada di dalam diri manusia akal. Kalau binatang hanya punya pikiran, manusia dialah yang hidup fi asli takdir, mempunyai akal, mempunyai pikir, mempunyai hati di dalamnya, sehingga dapat memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang lebih banyak baiknya atau lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih buruk dan mana yang lebih banyak buruknya. Itu manusia akan memilih akal dan hati untuk memilah-milah. Kalau itu akal atau hatinya yang tidak dipakai, sama kita dengan ialah tidak lebih sama seperti binatang yang hidupnya hanya makan, minum, tidur, senggama. Dengan kata lain, hidupnya ialah seperti binatang, tidak dipakai untuk yang disebut ialah beribadah. Karena sekali lagi hidup manusia itulah intinya ialah ibadah. Hidup manusia intinya ialah sebagai medan perjuangan. Kalau manusia itu adalah hidup diniatkan adalah ibadah, perjuangan, berjuang, maksudnya di dalam perjuangan, tentunya di dalam segala macam perjuangan itu adalah ada yang namanya ialah resiko. Di dalam resiko ada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan inilah yang dapat kita sikapi dengan sifat sabar, sehingga ialah ada nafsu yang juga nafsu sawiyah. Setelah amarah ada nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Lawamah itulah yang sebutnya nafsu, salah satu yang mendominasi juga wilayah diri kita. Contohnya bodoh, gibah, namimah, hasud, ujub, riya, takabur. Itulah nafsu lawamah. Nafsu lawamah inilah adalah salah satu ialah dalam bentuk ialah batinnya, wilayah hati. Ada di dalam wilayah hati. Lalu yang ketiga ialah nafsu sawalat. Nafsu sawalat
nafsu yang mencampur adukan antara hak dan yang batil. Apa itu? Ada kasal, ada futur, ada malal, ada sum'ah, membanggakan ibadahnya, membanggakan dirinya, keistimewaan dirinya. Nah, itulah. Nah, itu. Nah, lalu nafsu sawiyah. Nah, sawiyah inilah disebut nafsu yang terpuji. Nah, nafsu-nafsu yang terpuji yang disebutlah khauf, roja, suhud atau benci terhadap dunia, tawadu, syukur, sabar, ikhlas, mahabbah, ridho, tawakal. Ini semua adalah nafsu-nafsu sawiyah, nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu-nafsu yang ialah fungsinya untuk menghiasi diri kita agar diri kita selalu bersolek dengan nafsu-nafsu yang mahmudah, nafsu-nafsu yang terpuji. Yang kedua ada nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Itu nafsu ketuhanan. Nafsu ya, itu yang tentang makrifah abdi wa rabbi. Makrifah itu tentang mengenal kehambaan dan ketuhanan. Adapun nafsu radiyah itu ada dalam wilayah nafsu ketuhanan yang menyebut dalam ialah alam ruhaniyah yang sebenarnya atau yang hakiki. Nah, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah, atau Syarh Salikin, nafsu yang terbagi menjadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawiyah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nah, ya, nah itu. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas. Nah, di dalam ialah penjelasan nafsu-nafsu itu. Nah, dan nanti akan kami detailkan di dalam penjelasan berbagai macam bentuk warna nafsu tersebut, mulai dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawalat, nafsu sawiyah, mutmainnah, radiyah, dan mardiyah. Nah, itulah. Jadi ialah pertama ialah kita pada proses penciptaan manusia terdiri dari dua dimensi, yaitu ruhaniyah dan jasmaniyah. Ruhaniyah berarti ialah sebagaimana adalah Allah menjelaskan adalah uli ruhi amri rabbi. Katakan bahwa itu ialah urusan Tuhan, urusan Tuhan. Oh, inilah yang menjadi ialah medianya bagi tubuh kasar kita. Jasmania hidup karena ada, sedangkan dari dimensi jasmania kita terdiri dari berbagai macam bentuk-bentuk atau ialah sifat-sifat atau zat-zat yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini. Karena manusia tercipta dari sulalah mintin. Sulalah mintin inilah saripati tanah. Saripati tanah inilah apa yang dihasilkan. Nah, kalau secara gamblang apa yang dihasilkan yang ada di dalam bumi yang kita makan, lalu yang berproses menjadi pencampur segala macam. Nah, lalu menyatu menjadi yang sebutnya sulalah mintin tersebut, mumpah tersebut. Nah, yang ada di dalam ya diri kita, ya itu. Nah, itulah. Nah, ya, kami belajar. Insyaallah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ya, jadi adalah minggu depan kita akan masuk pada pembahasan ialah berbagai macam nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hadanallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.